Baik, halo Ibu Teti. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat, Bu. Eh, Gimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu Teti. Eh, Ngomong-ngomong, pada pertemuan kita pada siang hari ini, apa yang ingin kita bicarakan Bu Teti? Ya Ibu, saya itu ada sesuatu yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Saya ingin membicarakan tentang bagaimana menciptakan kelas yang kondusif, pembelajaran itu aman dan menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Ya bagus sekali Bu Teti ya. Jadi pembicaraan kita pada siang hari ini adalah tentang bagaimana cara mengelola kelas yang menjadi kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan. Betul seperti itu Bu? Ya, benar sekali, Bu. Saya itu sangat menginginkan dalam pembelajaran itu kelasnya aman, menyenangkan sehingga pembelajaran itu menjadi kondusif. Iya. Baik Bu Teti, setelah kita melakukan pembicaraan pada siang hari ini, kira-kira apa sih yang pengen Ibu Teti dapatkan? Setelah pembicaraan ini, saya sangat menginginkan nanti saya akan mendapatkan ide-ide, gagasan atau pencerahan bagaimana proses pembelajaran yang aman dan menyenangkan itu, Bu. Iya. Eh, Tadi Ibu Teti bilang kan pengennya Ibu Teti itu dalam pembelajaran itu eh, kelasnya itu aman, nyaman, eh, siswanya itu aktif, jadi anak itu lebih fokus. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Teti lakukan? Saya itu sangat menginginkan sekali kelas itu menjadi aman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran ya, Bu. Nanti saya akan mempunyai saya akan strategi pembelajarannya, apa perlu saya membuat pembelajaran itu eh, metodenya berbeda ya, Bu, atau maksudnya pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti anak itu belajar sesuai kebutuhan belajarnya. Saya berpikir jika anak belajar dengan kebutuhan belajar mereka, mereka akan lebih aktif. Seperti itu, Bu. Ada lagi yang lain misalnya yang akan menjadikan eh, eh, pembelajaran di kelas Ibu Teti itu yang aman, nyaman dan menyenangkan. Mungkin saya juga perlu membuat kesepakatan kelas ya, Bu. Sehingga dengan kesepakatan itu saya berharap nanti kelas itu akan aman dan menyenangkan karena kesepakatan itu nanti akan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama seperti itu ya, Bu. Dan mungkin juga saya perlu menyediakan media pembelajaran supaya anak-anak itu lebih aktif. Oh iya, jadi ada 3 strategi yang ingin Ibu Teti terapkan untuk mengelola kelas itu lebih efektif, lebih aman, nyaman, dan menyenangkan, yaitu yang pertama tadi mendesain pembelajaran yang beragam ya Bu ya, 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 ya Bu, ya. berdiferensiasi. Yang kedua tadi membuat kesepakatan kelas dan yang ketiga menyediakan media pembelajaran. Nah, kira-kira nih uh, kapan itu akan Ibu laksanakan? Eh, Mungkin karena sekarang ini sudah persiapan mau semesteran ya, Bu. Jadi saya akan melaksanakan itu setelah masuk semester 2 ya, Bu. Nah, nanti selama libur mungkin saya bisa menyiapkan RPP ataupun saya bisa membuat media pembelajaran. Nah, seperti itu, Bu. Iya, iya ya ya Bu ya. Sekarang kita sudah mau menghadapi semesteran ya. Tanggal 4 Senin kita sudah uh, semesteran, tinggal minggu ini. Berarti Sabtu kita pembagian nomor.
Nah, berarti Ibu Teti akan melaksanakan rancangan pembelajaran tadi itu di semester 2 ya Bu ya? Ya, Bu, ya. Nah, kira-kira nih Bu Teti, siapa sih yang akan Ibu Teti libatkan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan tersebut? Eh, ya, Bu. Mungkin saya perlu bantuan dari rekan di sekolah ya, Bu. Saya pernah melihat kelas Ibu Mika pada saat pembelajaran. Kelas Ibu Mika itu kelihatannya aman, anak-anaknya aktif pada saat diskusi. Nanti mungkin saya perlu bantuan dari Ibu Mika, Bu. Iya. Eh, Baik, Ibu Teti, mungkin pembicaraan kita yang singkat ini sudah habis waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita sambung. Nah, sebelum kita akhiri, ini kira-kira eh, dari pembicaraan kita yang singkat ini, apa sih yang telah Ibu Teti dapatkan? Ya, Bu. Dari pembicaraan ini saya sudah mendapatkan ide-ide atau gagasan yang akan saya terapkan nanti kepada siswa saya. Seperti saya akan menyiapkan strategi pembelajaran yang berbeda, yaitu metode diferensiasi. Kemudian saya juga akan menyiapkan media pembelajaran, dan nanti saya setiap pembelajaran mungkin akan membuat kesepakatan kelas. Seperti itu, Bu. Ya. Ya, baik, Bu Teti, sayang sekali ya karena waktu kita sudah habis. Eh, kita ketemu lagi bulan depan ya Bu Teti ya. Jadi kita ketemu lagi di bulan depan, di semester depan. Itu saya ingin Ibu Teti cerita tentang pelaksanaannya. Ya, Bu. Nanti akan saya laksanakan itu di semester 2 ya, Bu. Selamat siang Ibu Tika. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Teti. Alhamdulillah sehat selalu ini Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Katanya ada yang mau diobrolin nih oleh Bu Tika sama saya. Kira-kira apa ya, Bu? Iya Bu. Saya pengen ngobrolin tentang di sekolah saya itu masalah sampah Bu. Sampahnya itu banyak banget di mana-mana sampah. Nah, jadi yang ingin saya obrolin sama Ibu itu bagaimana sih kita mengelola sampah sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Wah, bagus sekali itu Bu Tika. Jadi pada siang ini kita akan membicarakan tentang bagaimana pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Benar seperti itu, Bu Tika? Ya, benar sekali Bu. Karena saya pengen eh, sekolah saya itu bersih dan sehat. Baik, Bu Tika. Dari pembicaraan kita nanti apa apa kira-kira tujuan yang akan Ibu Tika dapatkan? Setelah pembicaraan ini, saya ingin sekali mendapatkan pencerahan, ide-ide bagaimana tentang cara mengelola sampah dan mengelola sekolah itu menjadi sekolah yang bersih dan sehat. Seperti itu ya Bu. Oh ya, Bu Tika. Eh, Ibu Tika pengennya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, bebas dari sampah. Nah, menurut Ibu Tika, kriteria sekolah yang sehat itu seperti apa ya, Bu? Menurut saya kalau kriteria sekolah sehat itu yang pertama eh, bebas dari sampah ya Bu, bersih, tidak ada sampah, sampahnya itu ditempatkan ya di suatu tempat khusus tempat pembuangan sampah. Selain lingkungan yang bersih, menurut Ibu Tika, apalagi sekolah sehat itu ya, Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin eh, pemandangannya ya Bu ya harus
ada tanaman, pohon-pohonan, bunga, biar udara sekitar lingkungan sekolah itu terasa sejuk. Dan apa juga bisa sanitasinya ya Bu ya. Sanitasi seperti adanya tempat mencuci tangan, juga WC-nya baik untuk digunakan oleh guru dan siswa. Jadi ketika ingin hajat atau buang air besar, air kecil, itu siswa dan guru itu tidak cari-cari kemana untuk membuangnya. Itu ada WC yang nyaman untuk digunakan. Oh ya, jadi kriteria sekolah yang sehat itu menurut Ibu Tika adalah bersih, bebas dari sampah, banyak tanaman atau pepohonan, kemudian adanya sanitasi seperti WC ya Bu Tika ya. Nah, keadaan sekolah Ibu Tika sekarang kira-kira bagaimana Bu? Kalau sekarang, waduh Bu, nah itu yang ingin saya utarakan, ingin saya uh, obrolin dengan Ibu. Kalau sekolah saya sekarang, ya itu masalahnya Bu, sampah di mana-mana. Kadang di gerbang sudah ada tumpukan sampah, pokoknya di semua sudut sekolah itu ada tempat pembuangan sampah. Ya, yang kedua itu WC-nya nggak bisa digunakan itu Bu. Terus keadaan sekolah juga kalau saya lihat ya Bu, itu agak gersang. Gersangnya ya saya lihat untuk taman belum ada, tanaman-tanaman belum ada, bunga belum ada. Ya, saya pilihnya seperti sekolah yang lain itu ya rindang, bersih seperti itu ya Bu. Oh ya, berarti Ibu Tika pengennya sekolah yang rindang, bersih, dan ada WC. Nah, strategi apa yang akan Ibu Tika laksanakan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat? Apa ya Bu ya? Mungkin saya akan menggerakkan komunitas yang ada sekolah barangkali ya Bu. Karena di sekolah saya itu ada OSIS, ada ada namanya komunitas sekolah ramah anak, ada juga pramuka. Mungkin saya akan mengajak pembina-pembinanya itu untuk bekerja sama gotong royong untuk apa? Mengadakan gotong royong kebersihan juga penanaman pohon. Baik Ibu Tika, jadi strategi yang akan Ibu Tika dalam menciptakan lingkungan sehat itu, lingkungan yang bersih itu dengan gotong royong, dengan OSIS atau dengan warga sekolah yang lain. Kira-kira ada cara strategi lain yang terpikirkan oleh Ibu Tika selain itu Bu? Mungkin saya adakan sosialisasi juga ya Bu ya, Ya. sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, itu guru-gurunya, semua siswa, itu untuk mengadakan kegiatan kebersihan gotong royong seperti Jumat bersih kayak gitu. Nah, kira-kira kapan pelaksanaannya itu Bu? Kalau pelaksanaannya ya Bu, ya kebetulan mungkin Sabtu dekat ini akan dilaksanakan Bu. Kebetulan ya karena sekolah kita sudah menghadapi kegiatan ulangan semester, jadi untuk persiapan ulang semester juga kita adakan gotong royong kebersihan sekolah. Oh ya Bu, jadi Bu Tika akan memulai pelaksanaannya dalam minggu ini ya Bu. Nah, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam pelaksanaannya dan serta yang dapat Ibu meminta bantuan dalam pelaksanaannya? Kira-kira yang bisa saya ajak ya semua warga sekolah kali ya Bu. Tadi mungkin saya menghubungi pembina pramuka, pembina OSIS, pembina SRA untuk sama-sama menggerakkan semua warga sekolah kami itu untuk melaksanakan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan sekolah. Ya, bagus sekali ya Bu. Nanti Ibu akan meminta bantuan dari pembina OSIS, pramuka, dan semua warga sekolah. Nah, baiklah Bu Tika, karena waktu kita sudah habis, sebelum pembicaraan ini kita akhiri,
Kira-kira apa saja gambaran atau ide-ide yang sudah Ibu pikirkan dan akan Ibu laksanakan? Saya sudah mempunyai gambaran eh, sekolah yang sehat itu sekolah yang bersih, Ya. yang asri, dan bebas dari sampah juga sanitasi yang baik. Terus untuk melaksanakan itu, saya akan mengajak teman-teman dari pembina pramuka, OSIS, SRA, dan semua warga sekolah saya itu untuk mengadakan gotong royong kebersihan lingkungan sekolah, terus mengadakan penanaman pohon untuk kerindangan, juga untuk mengadakan alat sanitasi dan perbaikan WC. Nah, untuk pelaksanaannya saya akan laksanakan dalam minggu ini. Oh ya, Bu Tika, bagus sekali ya Bu. Nah, karena waktu kita sudah habis, eh, saya berharap Ibu Tika dapat melaksanakannya dengan baik. Nanti saya tunggu ya Bu kabar cerita selanjutnya tentang pelaksanaan yang sudah yang gagasan yang sudah terpikirkan oleh Ibu Tika. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Tika.